Halo adik-adik terkasih, ini Tante Audrey dari kelas 3 pagi. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Semangat selalu. Selamat pagi adik-adik, ini Tante Esrina dari kelas 1 pagi. Selamat beribadah, tetap semangat dan sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu, kelas 2 siang. Saya Tante Santi. Sebentar lagi kita mau ibadah sekolah minggu. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bye. Halo adik-adik semua, aku Kakak Lisa dari kelas 2 pagi. Semoga semuanya sehat-sehat semua ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik kelas 1 siang. Ini Kak Febri, semangat ibadahnya ya. God bless you. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan? Nah, hari ini Kakak Rebecca mau ajak adik-adik untuk menyanyi, memuji, dan memuliakan Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau tanya dulu, adik-adik udah mandi belum? Udah sarapan belum? Pasti udah kan? Pasti berarti kalau gitu kita hari ini memuji Tuhannya harus semangat. Adik-adik kan masih pagi, yuk kita sapa Tuhan Yesus dulu yuk. Kita sapa Tuhan dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik bergerak bersama kakak ya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Yuk, sekarang posisi doa yang baik, tangan dilipat, mata dipejamkan. Kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan. Hari ini kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati supaya kami dapat mengikuti ibadah dengan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita udah sama Tuhan. Sekarang kakak mau tanya sama adik-adik nih. Adik-adik di rumah ini udah bantuin mama, bantuin papa belum? Misalnya bantuin sapu rumah, bantuin cuci piring, bantuin lipat baju. Udah belum nih? Pasti udah kan ya? Nah adik-adik tahu gak sih kalau kita bantuin mama papa itu sama kayak kita kerja untuk Tuhan. Berarti kalau kita kerja untuk Tuhan, kita harus merasa happy. Nah, ada lagunya nih. Lagunya itu pasti adik-adik udah tahu. Lagunya kayak gini. Yo, tahu kan? Happy ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya.
ya kerja untuk Tuhan. Tapi kalau misalnya kerjaan kita cuma cuci piring, cuma bersihin rumah, sapu rumah, itu tuh ternyata nggak masalah. Karena Tuhan tuh tahu perbuatan kita, baik besar ataupun kecil. Karena Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan itu selalu ada untuk kita. Berarti Tuhan kita tuh perkasa banget ya. Berarti Tuhan kita itu kuat banget karena Dia selalu menyertai kita. Kapan aja, dimana aja, waktu ngapain aja. Nah adik-adik ada lagunya nih. Pasti lagunya adik-adik tahu. Yuk kita nyanyi bareng-bareng lagunya ini. Adik-adik harus gerak ya. Tahu kan? Lagunya Aku Besar, Kuat dan Perkasa. Nyanyi bareng-bareng ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, kiranya harus semangat kan bergerak juga nih. Yuk gerak bareng-bareng. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Yuk adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Nyanyi bersama-sama ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini Tante Meme senang sekali karena bisa bertemu dengan adik-adik semua dalam kebaktian online sekolah minggu kita. Nah, Tante Meme percaya adik-adik semua dalam keadaan yang baik, sehat, ya, sehingga pagi ini adik-adik bisa duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Tante Meme akan pimpin adik-adik dalam doa, dan adik-adik boleh berdoa dalam hati. Yuk, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau mengasihi kami, Engkau menjagai kami setiap saat. Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin hati dan pikiran kami agar kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan mau melakukannya. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Tante Meme mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik kan sudah 2 bulan lebih ya di rumah karena COVID ini.
Nah, adik-adik selama di rumah, adik-adik melakukan semua aktivitas di rumah. Adik-adik belum bisa bertemu dengan teman, ya. Nah, Tante Mia mau tanya, apakah adik-adik selama di rumah, adik-adik juga merasakan kasih dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan adik-adik? Nah, Tante percaya pasti adik-adik merasakan ya kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup adik-adik. Karena tiap hari adik-adik dalam keadaan yang sekarang, kalau adik-adik itu baik, dalam keadaan yang sehat, dijaga papa mama, ya, cukup makanan, itu semua sudah menyatakan kebaikan dan kuasa Tuhan, kasih Tuhan buat adik-adik semua. Ya, pagi hari ini kita akan melanjutkan kisah tentang Bapak Paulus. Adik-adik sudah dengar cerita minggu lalu bahwa Bapak Paulus berada di Korintus dan dia bertemu dengan saudara seimannya, yaitu Aquila dan Priscilla. Setelah dari Korintus, Bapak Paulus masih berjalan lagi ke kota lain. Dia pergi ke kota Efesus. Nah, di sana anak-anak terjadi suatu masalah ya, keributan di situ. Nah, tetapi Paulus dia memberikan penghiburan. Dia menguatkan hati murid-murid yang ada di Efesus. Setelah itu, Paulus mau pergi lagi dari kota Efesus. Paulus pergi dari satu kota ke kota lain untuk memberitakan Injil, juga bertemu dengan saudara-saudara seiman untuk menghibur dan menguatkan mereka. Nah, sekarang Paulus ada di Makedonia. Dia ada di satu kota Filipi, tetapi Bapak Paulus tidak berhenti sampai di Filipi. Dia mau pergi ke kota yang lain. Nah, kota itu namanya Troas. Namanya apa anak-anak? Troas ya. Nah, untuk pergi ke Troas, Bapak Paulus harus berlayar, naik perahu selama 4 hari perjalanan dari Filipi sampai ke Troas. Nah, teman-teman Paulus yang selalu bersama-sama ya ada dengan Paulus, mereka sudah pergi dahulu ke Troas dan menunggu Bapak Paulus di sana. Nah, sekarang Bapak Paulus sedang dalam perjalanan ya, berlayar. Sampailah dia di Troas akhirnya. Nah, di Troas Bapak Paulus tinggal selama 7 hari lamanya. Nah, pada suatu malam adik-adik, pada hari pertama minggu itu, Bapak Paulus mengumpulkan ya semua saudara-saudara seiman di Troas. Bapak Paulus mau bercerita kepada mereka tentang kebaikan dan kasih Tuhan Yesus. Bapak Paulus juga memberitakan Injil, mengajar pada mereka, dan bercerita banyak hal. Nah, di sana berkumpullah saudara-saudara seiman yang cukup banyak ya adik-adik. Malam hari itu, Paulus berbicara panjang sekali anak-anak. Dia berbicara amat lama kepada mereka semua. Sampai-sampai tidak berasa waktu semakin malam, sampai akhirnya tengah malam. Nah, di dalam ruangan atas itu, mereka semua berkumpul di ruangan atas ya anak-anak, dan banyak lampu-lampunya. Di sana ada seorang anak muda, namanya Eutikus. Siapa namanya adik-adik? Eutikus. Ya, Eutikus tidak duduk bersama dengan yang lainnya. Tetapi anak muda ini dia memilih duduk di jendela. Nah, dia mendengarkan Bapak Paulus bercerita ya kepada semua saudara di sana sambil duduk di jendela.
Karena Bapak Paulus ngomong sangat lama, akhirnya lama-lama Eutikus jadi ngantuk, anak-anak. Ngantuk. Dan akhirnya dia terlelap. Karena dia terlelap, dia tidak sadar bahwa dia duduk di samping jendela, bukan? Akhirnya dia terjatuh. Wah, saudara-saudara yang ada di dalam ruang itu semua kaget. Eutikus jatuh. Bapak Paulus juga tahu bahwa Eutikus jatuh. Lalu Bapak Paulus cepat-cepat turun ke bawah. Dari lantai 3, anak-anak cepat-cepat turun ke bawah untuk melihat apa yang terjadi dengan Eutikus. Waktu Bapak Paulus sampai di bawah, Bapak Paulus melihat ada orang-orang lain. Dan orang-orang itu ada yang mengangkat Eutikus. Ketika Eutikus diangkat, mereka melihat bahwa Eutikus itu sudah mati. Wah, tetapi Bapak Paulus tetap mendekati Eutikus. Bapak Paulus merebahkan dirinya di atas Eutikus. Dia memeluk Eutikus. Lalu dia berkata kepada semua orang yang ada di sana, "Jangan ribut. Dia masih hidup." Tak lama kemudian, mata Eutikus terbuka, anak-anak. Betul, Eutikus hidup lagi, anak-anak. Ya, Bapak Paulus dengan kuasa Tuhan membangkitkan Eutikus. Eutikus tidak mati, tetapi dia hidup. Dengan kuasa siapa Paulus membangkitkan Eutikus? Kuasa Allah. Dan Allah mau menyatakan kuasanya melalui hambanya Bapak Paulus. Mukjizat terjadi, anak-anak. Orang-orang yang di sana yang melihat semuanya menjadi sukacita ketika mereka melihat Eutikus hidup kembali. Ya, lalu mereka membawa Eutikus pulang ke rumahnya. Tetapi Bapak Paulus belum selesai. Bapak Paulus mau mengadakan perjamuan makan, ya, bersama-sama makan dengan saudara-saudara seiman. Lalu Bapak Paulus naik lagi ke lantai atas bersama dengan saudara-saudara seiman. Dan mereka berkumpul. Bapak Paulus melanjutkan dengan memecah roti, ya, lalu mereka mengadakan perjamuan dan mereka makan bersama dengan sukacita. Nah, setelah makan, Bapak Paulus masih bercerita panjang, anak-anak. Karena ternyata esok harinya itu Bapak Paulus mau pergi, sehingga masih banyak hal yang dia mau sampaikan kepada saudara-saudara seimannya di Troas. Sehingga Bapak Paulus mengajar, bercerita lagi sampai fajar menyingsing, sampai pagi hari datang, dan Bapak Paulus siap untuk pergi meninggalkan saudara-saudara seimannya di Troas. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dan Allah yang berkuasa ini bisa menyatakan kuasanya melalui orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Melalui hambanya, ya, seperti Bapak Paulus dipakai oleh Tuhan menolong siapa tadi? Menolong Eutikus, ya, membangkitkan dia dari kematian, ya. Nah, anak-anak, Allah yang berkuasa ini juga mau memakai setiap kita, murid-muridnya. Adik-adik dan Tante Mimi sama-sama murid Tuhan Yesus, ya. Dan Tuhan bisa memakai kita menjadi saluran berkat untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita, sehingga kuasa Allah dinyatakan melalui kita. Bagaimana ya caranya?
Nah, anak-anak bisa menyatakan kuasa Tuhan melalui dengan menolong orang lain, mengasihi, ya, mungkin menghibur teman yang sedang sedih. Nah, saat ini waktu keadaan semua harus di rumah, tidak bisa saling bertemu, anak-anak, adik-adik mungkin bisa telepon ya, tanya kabarnya, apakah kamu sehat? Ada teman gak yang sedang sedih ya, adik-adik bisa menghibur mereka, atau adalah yang perlu ditolong ya. Nah, dengan menolong, memperhatikan, dengan mengasihi teman-teman ya, saudara-saudara dari adik-adik, dengan begitu kuasa Allah bisa dinyatakan melalui adik-adik ya. Seperti Bapak Paulus membawa sukacita bagi orang-orang yang melihat kuasa Allah, adik-adik juga bisa membawa sukacita bagi orang lain dengan mengasihi, dengan mau peduli ya. Nah, sekarang kalau di rumah juga bisa berbuat baik, mengasihi papa mama, kakak adik ya, bisa memeluk ya, bisa tersenyum untuk mereka, bisa saling menolong di rumah ya. Seperti itu ya adik-adik. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mau dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Allah kita untuk menunjukkan kasih dan kebaikan kepada orang lain, sehingga dengan begitu mereka boleh melihat kuasa Allah dinyatakan melalui kehidupan adik-adik semua. Ya, ada yang mau? Ya, yang mau angkat tangan coba. Oke, Tante Meme tidak bisa lihat tangan kalian, tetapi Tuhan Yesus melihat tangan-tangan mungil kalian yang terangkat dan melihat hati kalian yang mau melakukan firman Tuhan. Yuk kita, Tante Meme akan berdoa untuk kalian. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar melihat bagaimana Allah menyatakan kuasa-Mu melalui hamba-Mu Bapak Paulus, sehingga Eutikus dibangkitkan dari mati, dan juga banyak orang bersuka cita, banyak orang melihat kuasa Tuhan. Tuhan Yesus tolong supaya hidup kami sebagai anak-anak Tuhan juga boleh menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami, dengan mengasihi, mau peduli, mau berbuat baik, mau menolong orang, sehingga mereka melihat Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau lanjutkan dengan ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 12 ya. Oke, adik-adik boleh buka Alkitabnya, cari Yohanes 1 ayat 12, dan kita akan baca sama-sama ya. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Lagi ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, adik-adik boleh hafalkan lagi ayat ini di rumah ya. Dan kita akan lanjutkan dengan aktivitas. Sampai bertemu lagi di Kebaktian Online dan mendengarkan firman Tuhan di minggu depan. Halo adik-adik, gimana hari ini firman Tuhannya? Udah paham semua kan? Nah, hari ini kita akan melakukan aktivitas yang akan mendorong kita untuk melakukan suatu perbuatan baik untuk menyatakan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu,
membuat suatu bentuk puluhan lampu. Nah, di dalamnya nanti kita akan menuliskan apa sih yang mau kita lakukan untuk membantu orang lain dalam rangka menyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kakak ajak adik-adik untuk melakukannya dengan baik ya, dengan penuh sukacita dan semangat. Gimana adik-adik bahan lampunya? Apakah kalian udah jadi semua? Nah, yang udah kalian buat silahkan difoto lalu kirimkan ke ibu-ibu wali kelas kalian ya. Dah. Nah adik-adik, tadi kan kita udah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga udah memuji Tuhan, juga udah melakukan aktivitas. Aktivitasnya seru kan ya? Nah sekarang adik-adik, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Yuk, karena itu kita posisi doa yang baik, kita berdoa lagi. Yuk, mata dipejamkan. Bapa, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu, memuji, juga melakukan aktivitas sekolah minggu kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Adik-adik, kan kita udah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik harus ingat ya, tadi firman Tuhan kita disuruh ngapain? Disuruh ngapain? Ya, benar. Jadi, untuk itu, sampai jumpa minggu depan di kebaktian online sekolah minggu kita yang selanjutnya. Bye-bye, see you next week.